Ini dia ya. Ini contoh misalkan tanaman alokasia yang baru datang dari online shop. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia taman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia tanaman hias alokasia dalam waktu 1 minggu keluar daun baru. Nah, begini caranya. Buat teman-teman nih, khususnya para pencinta tanaman hias alokasia harus ngumpul di sini. Di video kali ini saya akan berikan tips ya, yaitu khususnya perawatan tanaman hias alokasia agar cepat tumbuh daun baru atau tunas baru guys. Yaitu dalam waktu kurang lebih 1 minggu itu muncul 1 daun baru. Nah, bayangkan kalau sudah berkali-kali atau beberapa minggu muncul beberapa daun tuh. Nah, di video kali ini saya memberikan tipsnya ya, yaitu terutama nih kalau teman-teman habis membeli dari pembelian online shop khususnya, atau rencana ya dalam waktu 1 minggu ke depan saya akan beli atau teman-teman membeli tanaman hias alokasia. Setelah sampai di rumah 1 minggu kemudian muncul daun baru. Nah, begini caranya nih. Ini sebagai contoh ya teman-teman, depan saya ada 2 jenis tanaman hias alokasia yang kurang lebih 1 mingguan kemarin itu baru saya beli dari tukang online shop, dan setelah itu saya rawat di rumah langsung muncul 1 daun baru guys. Nah, lihat ya, ini daun barunya, dan ini juga ada daun baru, nanti saya tunjukkan detailnya ya. Ini yang satu masih kecil, satu lagi udah remaja. Ini yang sebelah kanan adalah, teman-teman pasti tahu ya, ini adalah alokasia black velvet. Nah, ini ya guys, yang saya suka dari tanaman hias alokasia itu adalah karena bentuk tekstur daunnya itu 3 dimensi ya. Kalau yang kiri ini adalah alokasia dragon silver ya, yang masih anakan. Nah, setelah 1 minggu kemudian itu saya rawat ya, langsung muncul daun baru seperti ini. Ini yang black velvet. Nah, ini daun baru ya, masih bentuknya itu belum terlalu tegas bentuk daun atau kerangka daunnya ya. Nah, itu dia, masih agak menggulung sedikit karena belum benar-benar pecah daunnya. Lalu juga yang untuk dragon silver ini seminggu kemudian muncul daun baru ya, ini ya, itu dia daun baru. Nah, apa sih tipsnya buat teman-teman nih yang baru membeli tanaman hias alokasia setelah pembelian online shop? Kita siapkan dulu media tanamnya ya. Ini adalah media tanam yang saya gunakan ya untuk alokasia, yaitu dari andam pakis lalu dicampur dengan pupuk kandang, yaitu dari pupuk kambing ya, kelihatan itu bulat-bulat. Nah, itu ya, ini juga sama, itu dia, tidak perlu unsur tanah. Jadi kalau untuk tanaman indoor itu tidak perlu unsur tanah, takutnya biasanya cepat membusuk. Kalau tidak punya andam pakis gimana? Bisa menggunakan dari serasa bambu. Kalau mau di mix juga boleh ya, serasa bambu dengan andam pakis. Perbandingnya berapa? Perbandingnya adalah untuk andam pakisnya 1 bagian, serasa bambunya kalau ada 1 bagian, dan untuk pupuk kandangnya adalah setengah bagian ya. Di mix menjadi 1, kemudian ditanam. Nah, lalu kemudian setelah kita tanam dengan menggunakan media tanam andam pakis dan pupuk kandang, selanjutnya adalah penyiapan penyiraman dengan pupuknya. Nah, ini dia pupuknya, dan kemana-mana stay terus di channel ini guys. Nah, ini contohnya ya, yaitu saya sudah siapkan air bersih sebanyak 1 liter. Kemudian setelah itu kita siapkan dari pupuk vitamin B1. Nah, ini dia guys, vitamin B1 produksi dari Liquinox. Ini teman-teman bisa beli ya di toko tanaman ataupun di toko online shop saya juga ada. Vitamin B1 ini sangat bagus untuk mengkondisikan tanaman yang dalam kondisi stres, misalkan dalam perjalanan jauh ya, melalui pembelian via online shop, ataupun tanaman kembali segar setelah beberapa hari itu tidak disiram. Nah, untuk air 1 liter ini vitamin B1 nya berapa? Untuk air 1 liter vitamin B1 nya adalah 1 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan untuk vitamin B1 nya. Nah, setelah itu kemudian kita beri apa lagi? Nah, ini dia. Nah, yang kedua adalah pupuk organik. Tara, ini dia. Pupuk organik bebas, pupuk organik apa aja. Ini kebetulan saya pakai dari pupuk organik buatan saya sendiri, yaitu pupuk organik Cari Channel Zamroni, yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias sehingga tanamannya itu akan muncul daun-daun baru atau tunas baru. Mengandung ekstrak daun kelor, di mana daun kelor itu sangat bagus untuk tumbuhnya tunas-tunas baru ya. Jadi tanaman cepat rimbun, cepat tumbuh tunas baru. Tapi kalau tidak punya pupuk ini bisa diganti dengan misalkan air cucian beras yang difermentasi dengan E4 atau gula merah. Kalau tidak punya juga bisa dicampur dengan air cucian beras aja, cukup ya, dicampur air cucian beras 1 liter air biasa, 1 liter lagi air cucian beras, di mix menjadi 1 seperti ini. Tapi kalau paling bagus ya pupuk organik buatan saya ini ya, mengandung ekstrak daun kelor. Yang pengen beli silakan ya, pesan aja di via WA 018 874 7041 atau di kolom deskripsi ya, silakan untuk pemesanannya. Nah, untuk air 1 liter ini pupuk organiknya adalah kurang lebih 50 ml ya.
Nah itu dia, sedikit aja ya. Oke, kalau udah kita aduk, nah seperti ini ya. Kalau sudah kita aduk, kita berikan siram di bagian perakarannya, nah seperti ini. Ini dia ya. Ini contoh misalkan tanaman alocasia yang baru datang dari online shop. Kita tanam ke media tanam, kemudian langsung disiram dengan pupuk organik dan juga pupuk vitamin B1. Nah seperti ini ya. Itu dia. Lalu yang satu lagi seperti ini. Nah setelah ini disiram lagi 2 hari atau 3 hari kemudian ya, dengan teknik yang sama seperti ini. Air 1 liter, lalu ada vitamin B1 ya, lalu juga ada pupuk organik atau air chainbrush. Disiramkan kurang lebih 2-3 hari sekali sampai seminggu kemudian. Setelah seminggu kita berikan pupuknya apalagi. Nah kita tunggu ya 1 minggu setelah dari pembelian online shop, gimana sih teknik pemupukannya. Ini dia, jangan kemana-mana guys. Nah oke guys, jadi setelah 1 minggu di rumah kita ya, hingga sampai lewat 7 hari atau seminggu, kita berikan pupuk yang satu ini, yaitu apa? Ini dia, yaitu kita siapkan dulu air sebanyak 5 liter ya. Ini dia air bersih 5 liter ya, air bersih 5 liter. Lalu kita siapkan pupuknya. Pupuknya apa? Pupuknya yaitu bisa pilih ya. Ini dia. Tara. Ini adalah 2 pupuk yang saya simpan dalam sebuah botol kaca seperti ini ya. Yang sebelah kanan ini adalah NPK 1611, yang sebelah kiri adalah NPK Faster atau 2577. Nah, pilih salah satu. Kalau teman-teman punya NPK 1611, bisa dipakai NPK 1611 seperti ini ya. Di tangan kanan saya warnanya agak biru ya, lebih padat lagi warnanya. Mereknya bebas ya, boleh merek NPK 1611 Yaramila, Pak Tani, Mutiara ataupun Vertiflor seperti yang punya saya ini. Nah, ini adalah NPK 1611, contoh merek punya Interflor ya, punya saya. Terserah, bebas teman-teman memakai merek NPK dari merek apa aja, yang penting NPK 1611. Nah, kalau tidak punya NPK 16, bisa pakai NPK 2577. Ini bungkusnya saya tidak punya ya, karena ini adalah repack. Aslinya bungkusnya itu 25 kilo, besar sekali untuk pertanian, jadi saya belinya repack ya. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias indoor khususnya, atau tanaman hias daun ya, yaitu dimana unsur N atau nitrogennya tinggi di angka 25, lalu P dan K di angka 7. Jadi sangat cocok untuk tanaman indoor ya, sekali lagi. Nah, lalu bungkusnya masih untuk NPK 1611 dan ini ya NPK Faster. Saya lebih memilih untuk NPK Faster. Nah, tapi tidak masalah kalau salah satu tidak punya ini ya pakai yang ini. Kalau tidak punya yang ini, NPK Faster ya pakai NPK 1611. Paham ya? Nah, untuk air 5 liter ini dosisnya adalah 1 sendok makan. Nah, yuk kita berikan. Nah, oke guys, ini pupuk NPK-nya untuk air 5 liter. Kita aduk ya sampai larut seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini disiramkan ke bagian perakarannya ya. Seminggu kemudian, biasanya kalau sudah disiramkan itu hari ke-10, kurang lebih hari ke-10 akan muncul satu titik tunas baru ya. Biasanya masih menguncup, ujungnya lancip doang seperti ini. Tek, ini segini ya ujungnya. Nanti setelah hari ke-15 terusnya dia akan berkembang menjadi daun seperti ini. Hari ke-10 biasanya akan muncul titik tumbuh dari daun baru atau tunas baru. Karena ini tanaman kedua alocasia ini sudah saya beri pupuk NPK, jadi ini tidak saya siramkan lagi. Kita bisa siramkan ke bagian perakarannya di sini ya. Itu diulangin berapa kali, yaitu bisa diulang dari NPK ini per 2 minggu sekali ya. Untuk tanaman alocasia per 2 minggu sekali untuk NPK. Lalu untuk organik dan vitamin B1 ini bisa diulang per 3 hari sekali. Oke, paham ya? Itulah teknik cara perawatan tanaman alocasia agar keluar tumbuh tunas baru atau daun baru kurang lebih setelah 1 minggu. Oke, paham ya? Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dengan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.